wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo guys, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Oke. Selanjutnya aku mau ngucapin selamat datang kepada kalian yang telah hadir dalam acara Education Class yang mengusung tema Investing in Yourself, the Importance of Education and Skill. Nah, aku senang banget nih. Antusias kalian tuh sangat besar banget. Kalian berarti tipe-tipe orang yang sangat produktif ya, mau mengikuti pada hari libur, mau mengikuti acara education class ini. Oh ya, for your information ya teman-teman, jadi education class ini ada 3 seri. Seri pertama itu yang telah kita laksanain pada kemarin, pada tanggal 12, yang membahas terkait trading plan. Nah, yang seri kedua yang akan dilaksanain pada siang hari ini yang akan mengusung market psikologi dan behavioral finance. Yang terakhir itu, yang seri ketiga itu akan dilaksanakan pada tanggal 20, tepatnya di hari Rabu, yang dimana kita mengusung terkait kebijakan pemerintah yang membahas tentang PPN 12%. Oke, langsung saja nih teman-teman. Sebelumnya aku mau kenalin dulu ya, nama aku Dara Aulia dari Divisi Event KSPM Wali Songo Semarang, yaitu divisi yang menyelenggarakan education class ini. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa basa-basi, aku kenalin narasumber kita yang sangat keren pada siang hari ini. Nah, sebelumnya Mas Operator tolong ditampilin CV-nya. Oke, udah kelihatan semua ya teman-teman. Sambil aku membacakan, kalian bisa melihat CV dari Mas Aidil Akbar Nurudin. Jadi teman-teman, narasumber pada siang hari ini adalah mahasiswa dari Universitas PKN STAN dari Prodi Manajemen D3 Manajemen Keuangan Negara. Nah, beliau ini sangat keren sekali teman-teman. Beliau memiliki beberapa pengalaman organisasi, dari pengalaman kepanitiaan dan perlombaan. Oke, kita bisa baca satu-satu dari pengalaman organisasi ini teman-teman. Pada tahun 2024, beliau itu aktif di beberapa organisasi yang Oke, kita baca satu-satu ya dari pengalaman organisasi ini. Mas Aidil ini pada tahun 2024 dia direkrut menjadi Direktur KSPM PKN STAN, yang selanjutnya menjadi Wakil STAN Informaster Club, dan selanjutnya menjadi Kepala Biro Kajian dan Keilmuan Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya menjadi Kepala Divisi Pengadilan Dana dan Humas Spesial Anti Korupsi. Yang terakhir itu beliau menjadi anggota Divisi Kerjasama Asosiasi KSPM se-Indonesia. Nah, keren sekali bukan? Nah, untuk pengalaman dari perlombaan teman-teman,
Bisa hilang. Maaf ya teman-teman, tapi terkendala sinyal. Nah, langsung saja kita sambut Mas Aidil Akbar Nuridin. Halo Mas, Halo, gimana nih kabarnya Mas Aidil Akbar Nuridin? alhamdulillah baik. Makasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Siap. Untuk mudahnya kalau aku panggil Mas Akbar gimana nih Mas? Oh, Mas Aidil aja, Kak. Kebetulan panggilannya Aidil. Oh, Mas Aidil. Ya. Oh, Aidil ya. Oke. Langsung saja ya Mas. Untuk pemaparan materinya itu 45 menit. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Aidil. Oke, baik. Izin untuk share screen-nya dari panitia atau dari saya? Dari Masnya. Oke, baik. Sebentar ya. Saya siapkan dulu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Kak. Oke, mungkin tadi sudah diperkenalkan ya. Saya Aidil dari KSPM PKN STAN. Saat ini ya, saya di D4 Manajemen Keuangan Negara yang alhamdulillahnya udah sedikit belajar lah tentang behavioral finance dan juga market psychology. Mungkin tapi nanti teman-teman bisa misalnya saya ada kesalahan dan juga perlu dikoreksi, mungkin bisa langsung saja raise hand atau langsung via chat untuk sampaikan kesalahan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aidil. Lagi kita perkenalan, saya Aidil dari MKN, PKN STAN. Sekarang diamanahi juga sebagai Direktur KSPM PKN STAN tahun 2025. Atau sekarang kami udah jadi GI nih, jadi Galeri Investasi KSPM PKN STAN. Baik teman-teman, mungkin sebelumnya ada beberapa note sebelum kita mulai, bukan kelas ya mungkin, forum kita, guys. Forum aja. Forum forum kali ini yaitu yang pertama, saham dan token yang disebutkan dalam kelas ini itu buka sebagai contoh aja teman-teman, tidak untuk memberi opini negatif atau positif terhadap saham tersebut, dan juga tidak memiliki ajakan pembelian atau penjualan saham, dan juga kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada kesalahan dari saya, tolong langsung diberitahukan. Jadi yang pertama teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah ngalamin nih, kok pas saya beli sahamnya turun ya? Atau kok kemarin Desember saham saya nggak kena nih window dressing? Terus yang terakhir, ini udah jatuh, pasti bisa naik lagi. Nah mungkin teman-teman udah pernah ngalamin ini, aku juga pernah, kayak beberapa tahun lalu pas COVID itu, wih turun banget. Nah itu kayak, waduh, kok ini pasti bisa naik lagi. Dan alhamdulillahnya benar, naik lagi teman-teman. Nah, tapi ternyata benernya saya itu ada dampaknya ke financial financial behavior saya. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke? Jadi teman-teman, kata Pak Warren Buffett, investasi itu bukan permainan di mana seseorang dengan IQ 160 itu mengalahkan pria dengan IQ 130. Selain Anda perlu kecerdasan yang luar biasa, yang Anda butuhkan adalah temperamen untuk mengontrol dorongan yang membuat orang lain mengalami kesulitan dalam berinvestasi. Jadi teman-teman, kalau dari kata Pak Warren Buffett ini, mau secerdas apapun kalian, kalau di pasar modal itu perlu kontrol dari temperamen. Kita bisa lihat dari beberapa contoh tokoh terkenal yang sangat pintar, tapi ternyata gagal di pasar modal. Contohnya adalah dari Nikola Tesla. Nah, itu dia bahkan mengalami kerugian yang luar biasa akibat dari pasar modal. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita jadi perlu nih belajar dari financial behavior dan juga market psychology. Nah, financial behavior itu apa sih teman-teman? Financial behavior itu merupakan penggabungan teori psikologi perilaku dan juga kognitif dengan ekonomi konvensional dan keuangan untuk memberikan penjelasan mengapa orang mengambil keputusan keuangan yang tidak rasional. Jadi teman-teman, perilaku keuangan atau financial behavior itu perilaku kita nih
terhadap uang, terhadap saham yang kita punya. Mulai dari situ aja kita udah mengetahui apa sih jati diri kita. Wah, jati diri kita, bagaimana sih kita berperilaku, bagaimana sih kita bertindak, teman-teman semua. Nah, kenapa kita harus tahu financial behavior ini? Yang pertama kita harus tahu untuk merumuskan tujuan keuangan kita, teman-teman. Kita di masa depan mau apa sih tujuan keuangan kita? Mau financial freedom kah? Atau financial stability? Atau mau retirement early? Atau mau pensiun muda lah istilahnya. Kayak di umur 40 tahun udah pensiun, udah jalan-jalan keliling dunia. Nah, mungkin itu tujuan keuangan teman-teman. Nah, setiap tujuan keuangan tadi punya profil yang beda-beda, teman-teman. Contohnya, teman-teman mau retirement early di umur 40 tahun. Berarti resiko yang teman-teman ambil itu lebih gede daripada teman-teman yang punya pikiran, aku mau mendapatkan pendapatan yang stabil aja. Mau pensiun di 60 tahun, tapi pendapatanku nantinya stabil. Nah, itu tentunya profil risikonya lebih rendah nih dari yang mau pensiun lebih muda. Apalagi yang start from zero ya, teman-teman. Start from zero bukan yang apa? Bukan out money lah istilahnya, bukan out money. Nah, itu punya profil risiko yang beda-beda. Kemudian kita mempertahankan konsistensi. Kayak yang aku bilang di awal tadi, ada teman-teman yang udah beli saham nih, udah beli saham, keren banget. Terus tiba-tiba turun nih dijualnya. Terus pas sahamnya turun dia nggak beli. Ya udah, aku pikir ini pasti bakal turun lagi. Nah, ternyata dia naik lagi nih, teman-teman beli, turun lagi, rugi lagi. Nah, jadi teman-teman nggak konsisten kalau misalnya teman-teman nggak paham perilaku finansial teman-teman semua. Kemudian pastinya uang yang teman dapat dari gaji, misalnya teman-teman di sini udah ada yang kerja ya, udah ada yang kerja atau udah ada yang part time. Nah, itu memang hati-hati. Itu mungkin teman-teman beli saham yang blue chip. Teman-teman beli saham blue chip, teman-teman beli saham yang fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus, teman-teman hati-hati banget. Tapi ketika sudah dapat uang dari bonus, misalnya hasil dari THR atau pemberian orang tua secara cuma-cuma, waduh, udah kita beli saham gorengan aja. Kan ntar kalaupun rugi nggak rugi-rugi amat, orang uang gratis gitu. Itu mental accounting, teman-teman. Terus ada juga herd behavior. Itu teman-teman ngikutin orang lain. Contohnya, misalnya teman-teman punya misalnya teman kalian si A kita sebut, si A ini ngomongin kalau saham ini kita sebut nama tapi sesuai yang bilang tadi bukan ajakan atau gimana. Ini saham BRPT bakal naik, soalnya ada Pak PP di dalamnya. Besok Minggu pasti naik. Wah, itu pada ikut semua. Temanmu yang A ini ngasih tahu si B, si C, si D, si E, si F, si G dan berikutnya. Mulai itu ikutin satu sama lain. Ternyata minggu depan turun. Dah rugi semua. Nah, oleh karena itu tuh ada herd behavior, teman-teman. Kemudian ada emotional gap. Ini membuat teman-teman tuh berpikir berdasarkan emosi kalian tanpa analisis. Jadi kayak pengetahuan teman-teman udah belajar nih, saham ini fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus, ESG-nya bagus, dari environmentalnya bagus, nggak ada kendala, sosialnya dia berkontribusi banyak, terus dari governance itu orang CEO, CFO, CMO dan sebagainya itu luar biasa baik. Tapi karena harganya itu udah terlalu tinggi, teman-teman cerita. Padahal secara fundamental itu harganya eh, se- secara harga fundamental itu nggak jauh dari intrinsic value-nya. Nah, oleh karena itu, gara-gara teman-teman udah berpikir ini tinggi banget, aku nggak mau beli ya. Akhirnya teman-teman ketinggalan kereta. Nah, itu namanya emotional gap, teman-teman. Kemudian juga anchoring. Anchoring ini merupakan perilaku ketika kita itu berfokus pada informasi yang kita udah dapat di masa lampau. Jadi pertama kali misalnya teman-teman baca bank digital, potensinya potensinya itu gede banget. Kemudian ya teman-teman berpikir bahwa saham bank digitalnya bakal naik terus. Ternyata ada peaknya, ada puncaknya teman-teman. Terus harganya turun, turun, turun. Tapi teman-teman biarin aja karena teman-teman berpikir ini saham yang bakal naik di kemudian hari. Akhirnya dari posisi untuk teman-teman malah jadi rugi. Itu anchoring.
Nah, terus ini self attribution, teman-teman. Misalnya teman-teman kerja di retail, teman-teman berpikir ini AMRT pasti bakal naik sahamnya karena saya udah ada di situ dan toko saya selalu rame kok. Nah, toko teman-teman mungkin rame, tapi kalau toko-toko yang lain sepi, itu berarti overall industrinya kan jelek. Nah, itu berarti itu dampak dari self attribution, teman-teman. Nah, maka 5 konsep utama ini nantinya bakal menghasilkan bias-bias lainnya, teman-teman. Bias-bias yang bisa berdampak pada perilaku keuangan teman-teman semua. Mulai dari sunken cost dan sebagainya, itu masih banyak banget bias-biasnya. Cuman 5 konsep utama ini merupakan konsep utama dari perilaku keuangan teman-teman semua. Gitu. Nah, kalau teorinya, teman-teman, ini mungkin kita bakal banyak di financial behavior ya, teman-teman. Karena sebenarnya market psychology itu bagian dari financial behavior. Tapi itu lebih luas lagi, nanti bakal saya jelaskan di masa nanti. Nah, dari perspektif teori, mana yang lebih terasa di hati? Rugi 1 juta atau untung 1 juta, teman-teman? Mungkin teman-teman boleh jawab dulu nih. Yang lebih sakit, yang lebih bikin bahagia, bukan. Kalau bahagia pasti untung ya. Kalau sakit pasti rugi. Tapi yang lebih berasa, teman-teman, yang bikin teman-teman lebih berubah moodnya mungkin di bagian rugi ya, teman-teman. Inilah prospek teori, teman-teman. Seseorang itu akan memilih investasi berdasarkan penilaian mereka terhadap keuntungan atau kerugian. Contohnya aku barusan trading banget. Nah, mungkin market cost tapi aku trading di crypto tadi. Nah, itu penilaian aku terhadap kerugian sama untung di kripto tuh beda banget dengan saham. Kalau di kripto misalnya rugi 10% dan 20% itu mungkin aku masih oke. Tapi kalau di saham itu beda. Di saham 10% itu aku pasti udah keluar dari saham itu. Karena menurutku itu rugi banget. Nah itu teman-teman. Makanya teman-teman harus memahami teori perilaku keuangan dari teman-teman sendiri. Terus risk behavior. Terkait keuntungan itu pengen pasti. Tapi kalau rugi dapat double down. Teman-teman kalau untung sedikit aja bisa langsung TP kan. Nah, tapi kalau teman sorry, ini gimana? Nah, nah ini. Nah, kalau misalnya tentang keuntungan, pasti misalnya TP di 10% itu langsung TP karena teman-teman takut nih. Nah, teman-teman takut kalau misalnya teman-teman nggak TP sekarang bisa dirugi. Nah, kalau rugi teman-teman, wah ini punya pikiran ini pasti bakal naik teman-teman averaging down. Malah rugi lagi, rugi lagi, rugi lagi. Nah, itu risk behavior teman-teman. Terus framing effect. Teman-teman berpikir kayak contohnya bank digital tadi. Teman-teman membayangkan bahwa dia tuh nanti bakal tumbuh di masa depan. Nah, itu membuat teman-teman nggak mau cut loss dari saham tersebut. Padahal ya masih punya potensi untuk turun lagi. Nah, kemudian endowment effect. Barang yang kita punya pasti lebih berharga daripada barang yang tidak kita punya. Teman-teman di Porto mungkin ada saham-saham yang udah menyentuh 50 atau bahkan sampai sampai 5 atau 4. Nah, itu kalau teman-teman punya, itu nggak bakal CL, kemungkinan CL itu lebih kecil. Karena apa? Karena teman-teman kayak ngerasa ini barang yang aku punya, aku udah analisis, aku percaya dengan saham ini. Padahal kalau teman-teman telisik lebih dalam, ya sebenarnya sahamnya itu masih punya potensi turun yang lebih dalam lagi. Cuman karena teman-teman nggak mau, ya udah teman-teman tahan anti CL jadinya, anti CL dan ujung-ujungnya investasi teman-teman kan investasi itu long term ya teman-teman. Nah, eh investasi yang teman-teman lakukan udah lama terus ditahan. Aturannya uang yang teman-teman hasil dari CL tadi bisa teman-teman investasikan ke emiten lain yang lebih potensial. Tapi karena teman-teman takut, jadinya ya udah teman-teman simpan aja sahamnya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman rugi. Rugi waktu, rugi uang, dan rugi potensial revenue-nya. Bayangkan duit teman-teman yang teman-teman pegang di saham yang jelek tadi, itu bisa teman-teman pindahkan ke saham yang lebih potensial. Mungkin di 2 bulan, di 3 bulan nanti lebih tinggi ya. Jadi bisa menutup kerugian yang teman-teman alami tadi. Nah, itu teman-teman namanya financial behavior di prospek teori. Kemudian sentimen investor. Kalau misalnya sahamnya industri growth-nya tinggi, industrinya itu growth-nya tinggi teman-teman. Misalnya di saham bank digital. Tapi ternyata salah satu sahamnya itu dia nggak bekerja dengan baik dibandingkan peers-nya, dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang ada di industri tersebut. Industrinya tumbuh pesat banget, tapi ternyata perusahaan itu nggak tumbuh sepesat industrinya, maka ya udah berarti sahamnya bakal rendah. Nah itu berarti tergantung sentimen investor teman-teman. Kalau teman-teman melawan sentimen investor ini sebutannya apa? Kontrarian. Jadi teman-teman berpikir sebaliknya daripada investor lainnya. Dan ini tidak salah karena mungkin teman-teman punya pandangan analisis yang lain sehingga teman-teman berpikir saya akan berbeda dari yang lain dan kalau teman-teman beruntung berarti teman-teman yang benar gitu. Terus ada ambiguity aversion teman-teman.
ambiguity aversion itu merupakan perilaku kita sebagai manusia untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti. Nah, kita menghindarilah hal-hal yang tidak pasti. Sehingga hasilnya apa, teman-teman? Kita tuh kurang yakin untuk mengambil resiko, dan juga yang kedua itu minim diversifikasi. Misalnya teman-teman punya saham di bidang primary goods, terus ada juga saham pertambangan, terus teman-teman mau nih masuk ke saham kesehatan. Tapi karena teman-teman nggak pasti sama bisnisnya, ragu sama bisnisnya, teman-teman nggak mau. Padahal siapa tahu sektor kesehatan itu punya potensi yang lebih baik dari yang lain. Nah, karena teman-teman takut atas ambiguitas tersebut, ya udah teman-teman nggak ikut di situ. Terus ada competence effects. Competence effect ini merupakan di mana teman-teman tuh bertindak atas penilaian teman-teman itu sendiri, tergantung pada kompetensi subjektif teman-teman. Contohnya teman-teman sekarang kan mungkin di manajemen atau di akuntansi ya, berarti teman-teman jago di saham perbankan. Karena teman-teman yakin aku pintar, ya udah aku pintar, aku jago di bagian keuangan, aku ngerasa nih sahamnya punya potensi yang baik. Nah, itu mungkin bagus teman-teman, tapi ada beberapa case di mana kita tuh lebih tinggi, merasa kita tuh lebih pintar dari yang lain. Nah, itu hasilnya di overconfidence, lebih percaya diri. Contohnya di industri lain mungkin industri lain kayaknya jelek deh. Karena pemahamanku tentang industri yang itu tuh jelek. Nah, gitu teman-teman. Jadi overconfidence tuh buat kita tuh bisa underestimate atau overestimate. Karena ya itu berdasarkan pikiran kita sendiri. Nah, gitu teman-teman. Terus ada juga excessive trading theory. Excessive trading theory ini habis dari sini, hasil dari semuanya ini, dari prospek, sentimen, ambiguity, competence, dan juga overconfidence. Teman-teman trading berlebihan, jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Karena teman-teman pikiran teman-teman tuh selalu berubah, nggak ada pendirian, mengikuti dari pasar dan sebagainya, yang hasilnya timbul dari perilaku herding teman-teman, ngikutin yang lain. Nah, misalnya teman-teman yakin saham A akan naik, terus tapi yang lain bilang sahamnya bakal turun, teman-teman jual. Terus ketika saham A itu bakal naik, teman-teman beli lagi. Tapi tetap yang lain itu berkata jual, ya udah teman-teman jual. Jadi teman-teman nggak konsisten, dan hasilnya apa? Hasilnya eksesif. Teman-teman trading berlebihan, hasilnya apa? Rugi. Karena potensi rugi itu semakin banyak ketika teman-teman semakin sering trading, teman-teman. Karena kalau nggak mau, psikologi teman-teman bakal terkait nih dengan banyaknya teman-teman trading. Mulai dari chasing the loss atau uh, apa, chasing the loss tuh ya biar teman-teman nggak rugi dan sebagainya. Terus juga masih banyak lagi dampak finansial dari excessive trading. Perilaku herding kayak yang aku bilang tadi, ngikutin orang lain. Nah, bagaimana kita menghindari yang jelek-jelek tadi nih? Mulai dari overconfidence dan lain-lainnya, yaitu pertama teman-teman, kenali risiko teman-teman sendiri. Teman-teman, kayak yang aku bilang tadi, teman-teman mau investasi di jangka panjang kah, jangka pendek kah, atau jangka menengah. Nah, hasil dari jangka-jangka tadi, teman-teman kenal risiko teman-teman. Apakah teman-teman siap dengan risiko minus 20% atau minus 10% atau plus 20% atau plus 10%? Nah, karena itu teman-teman harus kenal risiko. Teman-teman harus pahami juga berapa sih keuangan teman-teman, bisa nggak untuk double down atau average up. Nah, itu teman-teman. Kemudian teman-teman harus tingkatkan manajemen keuangan. Ya, teman-teman harus pastiin bahwa uang yang teman-teman sisihkan untuk investasi yaitu uang dingin. Uang yang tidak eh, berpengaruh signifikan ketika itu hilang. Karena kalau teman-teman itu apa, teman-teman trading dengan uang panas, waduh, misalnya rugi, mungkin kalau di saham nggak mungkin rugi 100% ya, tapi misalnya teman-teman punya profil resiko tinggi, terus masuk ke derivatif kripto kali 100, wah, dan itu rugi ya, berarti uang panas teman-teman semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup hilang. Hasilnya apa? Teman-teman mencari alternatif pembiayaan, bisa jadi ke pinjol, bisa jadi ke apa, dan itu nggak baik, pakai banget. Hanya teman-teman harus belajar nih manajemen keuangan. Ini nggak terkait prodiku ya, prodiku manajemen keuangan negara teman-teman. Beda sama manajemen keuangan. Kemudian ada tingkatkan literasi investasi dan keuangan teman-teman semua. Literasi investasi dan juga literasi keuangan itu berpengaruh banget sama perilaku teman-teman semua. Teman-teman akan lebih tenang menghadapi volatilitas market. Teman-teman akan lebih paham sebelum melakukan investasi. Dan teman-teman di sini sebagai investor ya,
investor. Jadi kita fokusnya saat ini menjadi investor bukan seorang trader. Jadi investor ya teman-teman dengan literasi investasi dan keuangan itu teman-teman akan lebih paham. Teman-teman nggak naruh semua telur di satu basket, terus teman-teman lebih belajar bisnisnya. Karena setiap sektor itu punya bisnis yang beda-beda teman-teman. Aku punya kenalan yang jago banget di saham bisa dibilang ya. Nah, dia tuh eh, mengetahui kayak misalnya ya, di sektor ekspor itu teman-teman sebenarnya bisa ngeliat datanya di Kementerian Perindustrian sama itu. Jadi teman-teman tuh bisa ngeliat kalau ekspor meningkat berarti apa yang diuntungkan? Ya kapal, saham perkapalan. Terus misalnya teman-teman melihat bahwa harga minyak di dunia ini rendah, harga minyak di dunia saat ini tinggi. Nah, berarti apa yang diuntungkan? Ya saham-saham dari saham-saham energi. Ya itu teman-teman harus memahami itu. Jadi setiap industri punya ciri-ciri yang berbeda, punya katalis yang berbeda-beda juga. Jadi kalau teman-teman percaya dengan kemampuan teman-teman, teman-teman sering belajar, teman-teman lebih memahami industrinya, itu kemungkinan perilaku keuangan teman-teman itu bakal berbeda. Teman-teman nggak ikut yang lain, teman-teman nggak mudah FOMO, teman-teman lebih hati-hati. Kemudian ya teman-teman nggak excessive trading tadi dan juga teman-teman nggak overconfidence karena teman-teman merasa bahwa saya ini kurang di industri ini, saya perlu belajar lebih dalam lagi. Nah, kayak yang aku bilang tadi, itu ada yang paham kalau ekspor itu berpengaruh ke industri perkapalan dan sebagainya. Bahkan ada orang keuangan yang aku kenal, orang keuangan yang aku kenal itu lebih paham soal tambang. Jadi dia, kalau aku kan di Istan, itu aku emang belajar cara ngitung perpajakan, cara hitung PNBP dari minyak dan gas. Jadi teman-teman beda itu dari kedalamannya, terus gimana, apakah dia open atau enggak. Nah itu beda-beda pendapatan negara bukan pajaknya. Tapi eh, teman aku tadi dia bukan anak stan tapi dia lebih paham dari aku kayak PNBP ini berbeda loh. Nah terus teman-teman bisa ngeliat oh ternyata PNBP dari minyak dan gas ini naik nih, berarti apa, berarti revenue-nya juga naik teman-teman. Nah berarti akan ada hal-hal lain tuh yang nggak kita dapat, yang nggak kita ketahui ketika kita belajar itu kita jadi lebih tahu dan kita punya bisa dibilang kalau apa tuh lebih alpha, alpha kita lebih tinggi daripada yang lain tuh. Nah ini market cycle teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini. Harganya tuh pertama kali kan harganya rendah tuh. Wah, terus ada naik dikit. Naik dikit, terus pasti kalau pikiran yang berdasarkan psikologi doang ya, teman-teman nggak ada dasar, nggak ada pendidikan dan sebagainya. Ya teman-teman cuma ngeliat pasar, terus teman-teman bilang, aduh, ini pasti bakal jatuh lagi deh. Ternyata naik, teman-teman beli di sini. Terus ada recovery is possible. Terus nah turun kan harganya dikit, teman-teman mikir ini pasti bisa naik. Dan sebenarnya naik, naik, rally dia, optimis. Naik lagi, makin percaya. Terus trail, makin naik lagi nih. Sekarang kan udah ada margin ya teman-teman. Nah, mungkin di saham-saham blue chip sekarang udah bisa marginnya di Ajaib, di beberapa sekuritas lain. Nah, terus ada juga euforia. Wah, prediksi saya benar. Saya paling tahu industri ini. Buktinya saya beli di harga paling rendah. Sekarang udah naik tinggi. Berarti saya benar kan? Terus turun harganya. Terus naik lagi dikit. Nah, terus teman-teman berpikir bahwa ini cuman turun kok, nanti bakal naik lagi, lebih naik lagi. Karena teman-teman percaya bahwa potensinya lebih tinggi. Nah, itu timbullah teman-teman. Overconfidence. Overconfidence sama competence effect. Teman-teman berpikir bahwa, ini bakal naik terus. Ternyata turun. Mulai rugi, mulai cemas, terus denial. Teman-teman pikir bahwa perusahaan ini kan perusahaan baik. Nggak ada industri juga baik. Makin turun nih. Wah, udah rugi banget. Udah rugi banget dari yang untung karena dia beli 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 di tingkat di harga-harga naik-naik ini ternyata turunnya dalam banget. Dari keuntungannya misalnya kita let's to say 2 juta turun bahkan jadi rugi 2 juta. Pasti kesel kan? Nah, kemudian makin turun lagi, dia dia kesel. Kok ini turunnya dalam banget ya? Emang pemerintah nggak ngelakuin apa-apa? Emang bursa efek nggak ngawasin ini ya? Mulai turun lagi, makin dalam, mulai naik lagi. Ketika naik lagi, ini teman-teman udah nggak percaya sama apa sama sahamnya. Udah nggak percaya sama sahamnya karena udah turun banget. Teman-teman udah beli banyak, terus ternyata rugi. Teman-teman udah nggak percaya sama sahamnya. Udah teman-teman keluar dari pasar saham. Nah, itu teman-teman akibat dari financial behavior yang kurang baik.
Makanya teman-teman belajar bagaimana sih cara manajemen keuangan yang baik. Misalnya gini kan, ya udah di sini mungkin tipis, lagi untung udah mulai mengalami penurunan yang drastis gitu teman-teman. Nah, kalau gabungan dari setiap financial behavior orang-orang itu disebut sebagai market psychology teman-teman. Misalnya saya terus ada Ardian sama Viola, itu kan punya apa ya, punya perilaku keuangan yang beda-beda. Kalau digabungin itu namanya market psychology teman. Nah, kalau dari teori ekonomi ya teman-teman, semua harga saham itu merupakan refleksi dari semua informasi yang ada. Jadi misalnya harga saham Adro saat ini berapa, itu berasal dari informasi yang ada terkait harga harga produk dari Adro, terus industri gimana, apakah pajak dari pertambangan naik dan sebagainya. Itu dari efficient market hypothesis, berdasarkan itu ya udah harga Adro tuh dari itu loh, dari semua informasi itu. Tapi itu nggak berlaku teman-teman. Makanya kalau kata Pak Lokeng Hong, ada Mercy harga bajai atau bajai harga Mercy. Yaitu ketika Mercy itu kayak mobil yang bagus banget, tapi harganya tuh rendah. Atau bajai yang lebih jelek dari Mercy, ini sorry itu saya ya, bukan bermaksud menghina bajai, tapi ini perkataan Pak Lokeng Hong. Nah, tapi harganya tuh mahal banget. Nah, itu merupakan pelanggaran dari efficient market hypothesis, teman-teman. Nah, hasilnya apa? Ada greed, fear, expectation, dan juga euphoria. Yang tadi aku jelasin di market cycle. Yaitu greed tadi, ketika teman-teman tuh makin rakus, ini harganya makin naik, teman-teman beli semua ya. Atau fear, ketika harganya turun, ya udah teman-teman jual semuanya. Kemudian ada expectation, teman-teman masih berharap nih bahwa harganya bakal naik, dan juga ketika udah naik tinggi banget, teman-teman berada di level euforia. Teman-teman udah merasa puas, tapi hasilnya apa? Hasilnya yang kayak tadi. Misalnya harganya turun, teman-teman lebih panik dari sebelumnya. Nah, itu teman-teman namanya market psychology. Market psychology ini kan gabungan, nanti berdampak kepada financial behavior teman-teman lagi. Gitu. Semua orang itu tentunya ingin melakukan keuntungan, teman-teman. Dan semua orang punya pikirannya masing-masing. Tapi teman-teman harus ingat, ada namanya herd behavior. Teman-teman bakal FOMO. Teman-teman bakal ingin mengikuti yang lain. Karena ini, karena adanya herd behavior. Jadi teman-teman tuh mungkin di saham kesehatan saat ini naik, tapi teman-teman nggak ada pengetahuan terkait saham-saham di sektor keuangan. Ya udah karena harganya naik, teman-teman beli. Nah itu namanya herd behavior teman-teman. Teman-teman menjadi pengikut dari eh, orang yang dipercaya. Itu herd behavior. Nah untuk analisis market psikologi ini mungkin untuk trader ya, ada namanya AD indicator, terus ada open interest sama RSI. ID indicator itu accumulation atau distribution indicator. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih, apakah market dalam keadaan akumulasi atau dalam keadaan distribusi. Contohnya kayak tadi, udah di level euforia, ternyata orang-orang udah mulai jual nih, udah mulai jual banyak banget. Itu berarti distribusinya kan lebih tinggi. Distribusinya itu lebih tinggi, hasilnya sahamnya bakal kemungkinan punya penurunan lebih dalam lagi. Tapi kalau akumulasi, contohnya itu di harga, sorry, kita balik lagi ke sini. Nah, ini masih di disbelief mungkin ya, di disbelief atau di optimism. Nah, ini masih orang ngumpulin ngumpulin sahamnya tadi. Terus ada di optimism, ini masih ngumpulin. Oh, terus naik euforia, ternyata distribusinya tinggi, turun ya. Gitu. Kalau open interest ini berlaku untuk mungkin di future ya. Di future kan di Indonesia belum boleh. Tapi kalau di future itu ada di komoditas di bawah Bapepti atau kripto. Kripto di exchange luar, mungkin itu ada open interest nanti. Nah, itu bisa menjadi patokan teman-teman nih nanti terhadap eh psikologi pasar. Kan itu gabungan, teman-teman. Jadi perilaku semua orang digabungin. Nah, itu mereka psikologi atau RSI ini yang paling simpel. Keadaan dia oversold atau overbought. Jadi teman-teman bakal melihat bahwa oh ternyata penjualannya ini udah over banget. Ya udah teman-teman jadi kontrarian, aku beli. Akhirnya naik atau oversold. Ini sangat lebih ini penjualannya. Nah, kalau overbought ya udah nanti ini orang-orang kok pada beli semua ya. Bukannya ini harganya udah tinggi banget terus teman-teman jual. Nah, itu berarti teman-teman jadi kontrarian yang benar. Kesimpulannya teman-teman, dengan financial behavior yang baik, maka kita akan siap untuk menghadapi psikologi pasar dan psikologi dari market cycle. Jadi intinya, kita tuh harus mulai dari diri sendiri dulu, teman-teman. Kita harus mulai dari sendiri dulu untuk melihat nih, uh, untuk mengetahui profil resiko kita, profil manajemen keuangan kita, pemahaman kita, itu dari diri kita sendiri dulu, baru kita siap menghadapi psikologi pasar dan psikologi dari market cycle. Kayak beberapa investor hebat bilang, itu kalian tuh harus jadi greedy ketika orang fearful.
Ah, berarti ketika orang tuh takut, kita harus beli 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 terus. Tapi uang kita kan terbatas, makanya perlu ada manajemen keuangan. Terus kita kan juga ada bias ya. Ketika harganya turun banget, kita tentu nggak mau beli. Tapi ya ternyata dari fundamentalnya masih bagus dan overall masih bagus, harga penurunan mungkin dari market doang. Ketika oversold tadi, teman-teman masih bisa beli. Nah itu teman-teman. Jadi financial behavior yang baik akan mempersiapkan kita terhadap psikologi pasar dan psikologi dan market cycle yang membuat kita menjadi investor handal nantinya teman-teman. Mungkin itu ya terkait ini psikologi. Contoh langsungnya mungkin nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman ada yang bisa nebak ini saham apa? Ini saham yang aku sebutkan tadi. Ini adalah saham dari Barito atau BRPT. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Turun, turun. Nah, fun fact ya teman-teman, aku masuk di saham Barito ini di harga 800, terus aku jual di 1000-an. Aku jual pas di Euphoria. Ini karena sorry saya ini takutnya overconfidence. Tapi emang benar waktu itu aku ngeliat bahwa ini udah nggak wajar. Kenaikannya aku nggak tahu karena apa, mungkin karena Pak PP doang lagi beli. Kalau kata temanku sih pengen jadi orang terkaya ya. Tapi karena itu aku udah ngerasa ini nggak wajar deh. Terus aku lihat udah overbought banget, kayaknya udah aku harus sell. Dan terus turun dia. Beli lagi nggak aku? Enggak. Karena aku belum menemukan alasan untuk membeli ya, walaupun ini udah naik tinggi. Tapi ya udah aku jual di Euphoria. Nah, teman-teman kalau ngelihat dari sini, ini harganya datar banget. Waktu itu 800-an itu stabil, man. 800-an itu stabil. Bahkan orang-orang udah nggak percaya lagi sama BRPT. Tiba-tiba naik nih harganya. Mulai muncul harapan orang-orang bahwa harga ini bakal naik, bakal naik. Karena kan pernah 1000 juga ya. Jadi bakal orang-orang bakal percaya bakal naik juga. Optimis bahwa ini bakal naik lagi. Kemudian mereka percaya, believe, dan juga akhirnya euforia. Berkata bahwa analisis saya ini sangat tepat. Buktinya Bali itu nyampe setinggi ini. Mulai turun dikit, mulai anxiety. Nah, mulai denial bahwa ini harga sahamnya dia nggak percaya bahwa sahamnya bakal turun lagi. Dia percaya bahwa sahamnya bakal naik lagi habis ini. Nggak mau jual, akhirnya turun banget. Terus pikir pasti bandar ingin akumulasi, terus naik lagi dikit. Wih, makin percaya dia nih. Percaya lagi. Wah, ini bener nih, pasti bakal naik lagi. Nah, terus ternyata gagal. Terus harian diturunin lagi, akhirnya depresi. Kayak kok tiba-tiba aku jadi rugi ya? Ya udah aku keluar dari saham. Mulai lagi harga sahamnya naik segini. Karena dia tuh trauma ya, trauma berdasarkan hal yang terjadi kemarin. Ya udah dia nggak percaya. Aku nggak bakal ikut rally ini lagi karena ini bukan rally bohongan. Ternyata naik. Nah, coba teman-teman coba lanjutan dari ini apa? Lanjutan dari kurva ini apa? Dan bisa coba lanjutannya adalah ini teman. Dah, lanjut lagi. Euforia lagi, turun lagi. Nah, apakah lanjutannya bakal ke euforia lagi? Kita nggak tahu. Karena jujur aku udah lama nggak lihat saham Barito BRPT, jadi aku nggak bisa berkata apakah bakal naik atau bakal turun. Tapi ya, ini merupakan bukti dari market cycle tadi teman-teman. Naik, nyampe euforia, turun lagi, terus ada naik lagi, nggak percaya, naik lagi, ternyata turun lagi. Bayangin teman-teman udah beli di sini kan, terus teman-teman jual di sini, terus teman-teman nggak percaya, teman, tapi karena gara-gara harganya tetap naik, teman-teman beli di sini lagi nih di euforia, turun lagi ke sini, apa nggak depresi teman-teman nanti? Udah udah rugi, tambah rugi, udah beli lagi, rugi lagi. Nah itu teman-teman berarti kalau teman-teman financial behaviornya kurang, teman-teman nggak siap nih menghadapi market psychology yang kayak gini. Karena teman-teman seorang investor handal ya, teman-teman udah belajar, ya teman-teman harus pahami bahwa financial behavior teman-teman tuh kayak gini loh. Kalau menghadapi market psychology kayak gini ya, mungkin aku nggak siap dengan resiko, ya udah aku kurangin resikonya gitu. Jadi teman-teman udah siap mental menghadapi market psychology? Kalau belum, belajar lebih lanjut, lebih dalam lagi. Karena ya setiap orang itu pembelajar teman-teman. Bahkan sampai liang lahat itu sebaiknya kita belajar. Sampai kita meninggal kita seharusnya belajar teman. Karena ilmu tuh nggak habis-habis. Misalnya teman-teman merasa aku udah jago banget di sektor tambang, ya udah teman-teman belajar sektor kesehatan. Teman-teman merasa jago di sektor kesehatan, mungkin ada peluang di sektor teknologi. Karena ilmu pengetahuannya luas, maka teman-teman harus belajar lebih dalam dan siapin mental menghadapi
Market cycle tadi, market psychology. Udah sekian teman-teman, aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak ya Mas atas materinya yang sangat inspirasi dan sangat bermanfaat. Oke teman-teman, yang masih belum paham atau masih bingung nih, boleh banget langsung tanya ke Mas Aidil. Oke, langsung saja teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan, open mic, dan sebutkan nama. Just info nih teman-teman, kita kasih hadiah untuk penanya terbaik. Oke, jadi ayo yang ingin bertanya. Ayo yang ingin bertanya. Masa kalian udah paham semua, nggak ingin bertanya? Mungkin Mbak Farah mau bertanya, Mbak Erisa, Mbak Irma. Ayo teman-teman. Izin bertanya, boleh? Boleh. Oke. Kan Mbak Farah. Oke. Perkenalkan, nama saya Farah Alia Zelfa, saya dari Prodi Akuntansi Syariah, UIN Wali Songo. Mas, saya mau bertanya, jadi sejauh mana sih fenomena FOMO yang dipicu oleh media sosial itu dapat mempengaruhi perilaku para investor di tahun 2025 ini? Dan menurut Mas tuh bagaimana hal ini berkontribusi pada pembentukan gelembung aset di pasar keuangan? Gimana Mas? Jelas tidak? Mantap, jelas. Oke, mungkin ini aku langsung jawab ya Kak, Zara. Iya Mas. Iya Mas, langsung jawab aja. Oke. Nah, kayak tadi ya, pengaruh media sosial itu kuat banget teman-teman. Itu sangat kuat bahkan sebenarnya kalau di luar, mungkin di saham luar, itu sekarang udah crackdown nih dari DOJ, DOJ itu udah crackdown kepada influencer-influencer keuangan di saham luar sana. Itu ngedorong apa? Bahkan kalau di kripto sekarang tuh ada pam.fund itu makin parah lagi nih, meme coin dan sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri itu, wih masih masif itu. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah dengar yang pambedap. Nah, di ada influencer yang beberapa sahamnya kayak truk, terus ada juga dan sebagainya. Nah, itu berarti dari dulu sampai sekarang, bukan dari dulu sih ya, dari 2021 sampai sekarang itu kekuatan sosial media itu tinggi banget. Makanya sekarang tuh kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, bahkan eh, yang mau IPO itu teman-teman bisa lihat itu makin masif pemberitaannya sebelum mereka IPO. Nah, itu menunjukkan bahwa masih kuat banget peran media sosial, terus bahkan media tradisional pun masih kuat. Nah, hasilnya apa? Ya, hasilnya kayak tadi market psychology munculin FOMO, euforia, dan ketika pemberitaan itu udah selesai, orang-orang udah capek ngebahas saham itu, dimulai bubble, pecah nanti, dan depresi, gitu. Oke Mas, terima kasih. Siap. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain yang masih bingung, boleh langsung tanya Mas Aidil. Ayo teman-teman tanya. Ini dapat hadiah loh yang penanya terbaik.
Ayo teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin dari aku mau bertanya ya Mas Aidil. Boleh? Oke, aku mau tanya nih. Dalam konteks inflasi yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi global di tahun ini, bagaimana sih bisa kognitif seperti anchoring dan herd behavioral yang mempengaruhi keputusan investasi individu dan institusi, serta implikasinya terhadap kualitas pasar. Terima kasih. Baik. Kalau yang kayak tadi ya, seperti ketidakpastian ekonomi, terus ada inflasi dan sebagainya. Nah, teman-teman kan mungkin ini pada dari bagian apa ya, dari fakultas ekonomi mungkin ya. Fakultas ekonomi mungkin teman-teman. Nah, itu teman-teman mungkin punya kompetensi yang lebih terkait inflasi, dampaknya pada ekonomi, terus suku bunga dan sebagainya. Nah, tentunya dari financial behavior tadi itu muncul nih teman-teman. Ada beberapa dampak seperti yang kayak tadi over competence effect, yaitu teman-teman merasa bahwa oke, ya mungkin suku bunga turun maka saham bank bakal naik. Mungkin itu benar untuk saat ini, tapi ada beberapa saham yang nggak terpengaruh. Contohnya saham-saham mikro, saham-saham bank itu nggak terlalu terpengaruh gitu teman-teman. Itu kalau teman-teman belajar financial behavior ya teman-teman paham nih bahwa ada beberapa saham yang nggak terpengaruh, maka teman-teman pilih saham yang terpengaruh. Akibat itu teman-teman udah belajar kan, terus teman-teman eh, dengan tujuan keuangan teman-teman, resikonya apa? Misalnya resikonya menengah, mungkin teman-teman masukin 10 atau 20% dari portofolio teman-teman ke saham tersebut dan teman-teman tahu nih kapan menurut teman-teman yang nyaman untuk keluar. Apakah mungkin kalau udah mengalami penurunan harga, teman-teman bakal jual atau ketika mengalami kenaikan harga, teman-teman tetap hold. Nah, itu kalau di financial behavior ya teman-teman paham bahwa ini ada efeknya dan mungkin efeknya itu nggak bertahan lama. Ada market psikologi. Mungkin teman-teman kalau udah banyak yang ngejual ya teman-teman ikut yang jual jadi herding, tapi teman-teman percaya bahwa oh, suku bunga tadi itu bertambah banyak banget kepada bank, maka mungkin bakal naik lagi ya teman-teman tetap hold. Akhirnya teman-teman kontrarian dan naik harganya. Nah, teman-teman bisa beruntung. Hanya dari itu teman-teman, dari financial behavior itu teman-teman lebih terkontrol nih, kapan mau sell, kapan mau buy, terus teman-teman lebih terkontrol. Apakah eh, apakah penjualan ini wajar, apakah penjualan ini tidak wajar, apakah pembelian saham secara masif ini wajar atau tidak wajar. Nah, ini juga berpengaruh teman-teman dari ketidakstabilan geopolitik. Kalau teman-teman lihat equity research, baik itu dari delegasi lomba teman-teman atau dari equity research dari teman-teman sekuritas yang udah jago banget, itu selalu resiko yang utama di makroekonomik adalah geopolitical stability. Jadi dampak dampak dari ketidakstabilan geopolitik ini banyak banget teman-teman. Dari Rusia itu ngaruh ke minyak, Timur Tengah juga ngaruh ke minyak dan sebagainya. Itu ngaruh juga ke government spending yang ujungnya ngaruh ke PDB, ngaruhnya ke growth, ke economical growth secara keseluruhan. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, selama teman-teman punya pemahaman yang baik, mengetahui diri sendiri, mengetahui perilaku keuangan teman-teman, aku rasa dengan ketidakstabilan geopolitik, terus ada kebijakan kebijakan fiskal maupun moneter dari Kemenkeu ataupun BI itu teman-teman, aku rasa dengan financial yang baik, behavior yang baik itu teman-teman siap banget menghadapi itu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih ya Mas Aidil atas jawabannya. Mungkin itu saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Ada yang bertanya lagi? Oke Mas, sebelum kita tutup acaranya, kita tuh ada acara simbolis penyerahan sertifikat untuk pemateri kita pada siang hari ini. Oke, teman-teman bisa open kamera dulu untuk penyerahan simbolis sertifikat. Dan untuk operator boleh ditampilin sertifikat.
Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Silakan ya Mas, diterima ya sertifikatnya. Terima kasih banyak ya kepada Mas Aidil yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom meeting ini. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita berubah. Terima kasih. Terima kasih Mas Aidil. Terima kasih. Terima kasih.